2029 memang masih 3,5 tahun lagi. Kedengarannya lama, tapi dalam politik, 3,5 tahun itu bukan sekedar waktu. Itu adalah medan tempur yang sudah mulai dipanaskan dari sekarang. Langkah-langkah sedang disusun. Poros-poros kekuatan mulai dikunci. Dan satu nama yang tak bisa diabaikan dalam pergerakan ini adalah Gibran Rakabuming Raka. Jangan salah, 2029 bukan sekedar pemilu biasa. Ini adalah pertarungan terbuka antar kekuatan besar, keras, strategis, dan tanpa ruang untuk kelemahan. Karena yang diperebutkan cuma satu, kursi RI 1. Dan di balik layar, permainan itu sudah dimulai, jauh sebelum publik benar-benar menyadarinya. Kalau Anda ingin memahami bagaimana arah kekuasaan Indonesia sedang dibentuk dari sekarang, Anda berada di video yang tepat. Selamat datang di channel Marcel Josim. No filter, I got no filter. No filter, I got no filter. Kita sering mendengar bahwa politik adalah seni kemungkinan. Tapi dalam konteks keluarga Solo, keluarga Joko Widodo, politik tampaknya juga menjadi seni mempertahankan pengaruh. Dan sekarang, perhatian publik mengerucut ke satu titik, Gibran Rakabuming Raka. Pertanyaannya bukan lagi sekedar, bisakah Gibran menang? Pertanyaan yang lebih relevan dan lebih keras adalah, bisakah Gibran bertahan, memperkuat posisi, dan membangun kekuatan sendiri di tengah kontestasi yang semakin kompetitif? Karena satu hal yang pasti, panggung itu tidak akan ramah. Mari kita mulai dari warisan kekuasaan. Joko Widodo tidak hanya meninggalkan proyek fisik. Ia juga meninggalkan infrastruktur politik yang luas, jejaring relawan, simpul massa, dan basis loyalitas yang selama ini menjadi mesin penggerak. Namun sekarang, mesin itu berada di titik krusial. Selama ini magnetnya jelas, Jokowi. Tapi hari ini kita mulai melihat arah jarum kompas itu perlahan bergeser ke Gibran. Masalahnya sederhana, tapi tidak ringan. Apakah loyalitas itu bisa berpindah secara organik? Atau justru melemah ketika sumber utamanya, Joko Widodo ayah Gibran, tidak lagi berada di pusat kekuasaan? Di titik ini, Gibran tidak bisa hanya menjadi simbol. Ia harus membuktikan bahwa ia mampu menjaga, bahkan memperbesar energi politik yang diwariskan itu. Lalu kita masuk ke posisi yang paling menentukan, wakil presiden. Di satu sisi, ini adalah pusat kekuasaan. Di sisi lain, ini juga bisa menjadi bayang-bayang. Di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, posisi Gibran berada dalam ruang yang sangat strategis, sekaligus sangat terbatas. 5 tahun ke depan bukan sekedar masa jabatan. Itu adalah masa inkubasi politik. Jika Gibran terlalu pasif, narasi produk dinasti akan semakin menguat. Namun, jika Gibran mampu melahirkan kebijakan yang konkret, terutama di sektor yang dekat dengan generasi muda, seperti digitalisasi dan ekonomi kreatif, maka ia sedang membangun legitimasi yang tidak bergantung pada nama keluarganya. Pertanyaan publik sebenarnya sangat jujur. Apakah Gibran bisa berdiri sendiri tanpa bayang-bayang ayahnya Joko Widodo? Dan jawabannya tidak akan ditentukan oleh narasi, tetapi oleh kinerja. Sekarang mari kita bicara realitas yang lebih keras, peta kekuatan. Menuju 2029, semua aktor sedang bergerak. Para menteri, kepala daerah, hingga elit partai, semuanya sedang membangun panggungnya masing-masing. Dalam situasi seperti ini, dukungan partai tidak lagi berbasis loyalitas, tapi berbasis kalkulasi. Dan disinilah tantangan terbesar Gibran muncul. Tanpa bayang-bayang kekuasaan langsung dari istana yang sebelumnya dipegang oleh ayahnya, Gibran harus mampu membangun komunikasi politiknya sendiri, menyusun koalisi, mengunci dukungan, dan membaca arah angin sebelum berubah menjadi badai. Pertanyaannya,
Apakah Gibran akan tetap berada dalam poros besar yang ada sekarang, atau justru mencoba membentuk orbit kekuatan baru? Keraguan publik juga tidak bisa diabaikan. Ada yang menilai Gibran belum cukup teruji dalam membangun komunikasi dengan partai-partai besar. Ada pula yang meragukan keberaniannya dalam mengambil langkah politik yang independen. Sementara itu, PSI, Partai Solidaritas Indonesia, yang dipimpin oleh Kaesang, adik kandung Gibran sendiri, sering dikaitkan dengan basis dukungan keluarga, sejauh ini belum menunjukkan manuver signifikan untuk mengamplifikasi langkah menuju 2029. Artinya, jika ingin bertarung di level tertinggi, Gibran tidak bisa bergantung pada satu jalur saja. Ia harus bermain di semua lini. Disinilah kita kembali ke satu kesimpulan awal. 2029 bukan sekedar pemilu. Ia adalah pertarungan struktur, pengaruh, dan daya tahan politik. Dan bagi Gibran, ini bukan hanya soal maju atau tidak, tetapi soal apakah ia benar-benar siap bertahan ketika permainan memasuki fase paling kerasnya. Pada akhirnya, politik tidak pernah benar-benar tentang siapa yang paling kuat di awal. Tetapi politik adalah tentang siapa yang mampu bertahan ketika tekanan datang dari segala arah. Di titik ini, Gibran Rakabuming Raka tidak lagi sekedar nama dalam pusaran kekuasaan, tapi ia adalah bagian dari permainan itu sendiri. Sebuah permainan yang tidak memberi ruang untuk jeda, tidak memberi ruang untuk ragu, dan tidak pernah benar-benar memberi belas kasihan. Warisan bisa membuka jalan, tapi tidak pernah menjamin akhir. Karena pada akhirnya yang diuji bukan hanya strategi, melainkan daya tahan. Dan 2029 bukanlah garis finish. Ia adalah titik di mana semua perhitungan dipertaruhkan, semua aliansi diuji, dan semua ambisi dipertemukan secara terbuka. Pertanyaannya sekarang bukan lagi siapa yang akan maju, tapi siapa yang benar-benar siap berdiri ketika semua perlindungan sudah tidak ada. Karena dalam politik, waktu tidak pernah benar-benar lambat. Ia hanya memberi ilusi sebelum semuanya bergerak terlalu cepat. Dan ketika momen itu tiba, tidak semua yang masuk ke arena akan keluar sebagai pemenang. Kita tidak sedang menonton masa depan. Kita sedang menyaksikan bagaimana masa depan itu sedang dibentuk di depan mata kita sendiri. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye and take care. I got no filter, I got no filter.